Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, para sepuh, bini sepuh, para kaspuan, jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan di dalam diri kita bahwa nikmat Allah tiada pernah berhenti sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nikmat Allah tiada pernah salah. Nikmat Allah tiada pernah mungkin kita untuk menghitungnya, sehingga Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, maka sungguh tiada kemampuan kalian untuk melaksanakannya. Innal insana, sesungguhnya manusia, la dzalumun, banyak melakukan kezaliman. Meskipun nikmat Allah begitu banyak, tiada mampu kita menghitung, tapi manusia justru malah banyak melakukan kezaliman. Zalim dalam arti sederhana, menggunakan sesuatu tidak sesuai fungsinya, meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya. Allah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika kita menggunakan kehidupan kita, menggunakan nikmat-nikmat Allah bukan dalam rangka beribadah, berarti kita sedang banyak melakukan kezaliman. Yang pertama la zalumun, yang kedua kafar. Kafar itu artinya kufur atas nikmat. Tidak mengakui bahwa seluruh yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita kerjakan itu merupakan nikmat dari Allah. Hidup adalah nikmat, sehat adalah nikmat, keluarga itu juga nikmat, tetangga yang baik juga nikmat. Termasuk kehadiran kita di majelis yang mulia ini juga merupakan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. A'dhamun ni'am huwal iman wal Islam. Tidak mungkin kita mau hadir di masjid atau di majelis ini tanpa keimanan dan keislaman kita. Maka sebelumnya usikum wa nafsi bitaqwallah, mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Masih berlanjut dengan pertemuan yang kemarin, kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat pelajaran kita kemarin apa ibu-ibu? Nah, tentang hijrah menikah. Jadi hijrah itu ada dua, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Kalau di dalam surat Al-Ankabut, firman Allah ayat yang ke-62, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan Lut kemudian beriman atau percaya kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya sedang hijrah menuju Tuhanku, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Jamaah rahimakumullah, inni muhajirun ila Rabbi. Saya sedang hijrah menuju Tuhanku. Hijrah yang pertama itu hijrah jasadiyah. Hijrah yang kedua hijrah ruhaniyah. Setiap manusia mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, terpaksa ataupun tidak, pasti sedang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah merupakan satu keniscayaan. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, kita pasti sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa manusia dari lahir, kemudian nanti sampai pada akhir hayatnya, itu sedang meniti satu perjalanan. Tidak mungkin manusia semakin menjauh dari kematian. Tidak mungkin manusia semakin menjauh dari berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya bahwa kita sedang menuju Allah, hijrah jasadiyah. Tetapi tidak semua orang yang hijrah jasadiyah sedang berjalan atau sedang pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara ruhaniyah juga ikut-ikutan hijrah. Maka ketika sesungguhnya jasad kita semakin lemah, jasad kita kalau kita sadari semakin mendekat, menikah nggih. Kalau orang-orang bijak mengatakan ada dua hitungan yang harus kita perhatikan. Yang pertama seket, nggih ibu-ibu nggih, tasih ingat ibu-ibu pelajaran yang lalu, seket seneng ketunan, seneng kopiahan, nggih mboten. Itu kalau usia sudah seket. Artinya kopiah ketu itu lambang ibadah. Maka seseorang yang sudah usianya 50 berarti harus mempergiat, memperkuat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Setelah seket kemudian sewida. Nah, sewida itu kan wis kudu siap tindak. Tindak wonten pundi? Tindak wonten ngarsanipun Gusti Allah sing numpak kereta Jawa, rodane rupa menungso diarani krendha. Nggih mboten Ibu-ibu. Itu usia swidak. Teng mriki pun nonton sing usia swidak. Sampun nggih. Wah. Sampun lagi. Swidak pinten, Pak? Wah, swidak 8 niku nggih. Nek Nabi Muhammad swidak 4. Berarti pun angsal bonus kawan tahun. Pak anu pinten, Pak? Pas swidak nggih mana? Berarti 4 tahun malih ngoten nggih. Nek 48 berarti pun bonus 4. Malaikat mboten bakal atret nggih mboten. Tapi yang namanya usia, umur, ajal itu kan bukan urut nomor atau urut tua atau urut sakit. Tapi urut cabut nggih mboten. Siapapun yang akan dicabut oleh Allah, tidak peduli tua muda, sehat sakit, lan sak panunggalanipun. Nah, kembali kepada swida, ini kan artinya bahwa ketika usia 60 tahun, maka berarti semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rohaniyahnya pun harus dihijrahkan, dijalankan, dipindahkan. Seperti di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, ila rabbiki radiyatan, dengan penuh kerelaan, mardiyah. Ketika kalian rela datang kepada Allah, maka Allah pun akan merelakan atau meridhoi. Mardiyatan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada atau ke dalam agamaku, wadkhuli jannati. Ketika kalian masuk ke dalam agamaku,
maka tiada lain pahalanya atau balasannya kecuali surga. Fadkhuli jannati. Jamaah rahimakumullah, ini sedikit tentang apa yang telah kami sampaikan, yaitu tentang hijrah maknawiyah atau hijrah jasadiyah. Jasad kita pindah kepada Allah, maka rohaniyah kita pun harus dipindahkan sesuai dengan jasadnya. Kalau ada orang kata-kata bijak menikah nggih. Jadi seorang tua itu kan kalau memegang sesuatu semakin tidak kuat nggih Ibu nggih. Bahkan kadang-kadang ada telidiknya ngoten nggih. Artinya kalau berpegang sesuatu itu sudah tidak kuat. Megang sepeda motor, mobil, kursi dan lain sebagainya. Itu menjadi satu pertanda atau isyarat kita sudah jangan terlalu kuat memegang dunia. Nggih. Kita sudah mulai meninggalkan dunia. Jangan kemudian kita mendunia saja meninggal. Itu kalau kita sudah usia-usia 50 napa usia 60. Nah, ini kelanjutan dari yang ingin kami sampaikan, yaitu surat Al-Hasr. Masih berkaitan dengan hijrah. Tetapi ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau sangat-sangat sukses ketika menyatukan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Surat Al-Hasr ayatnya 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Surat Al-Hasr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahnya, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan mereka-mereka yang telah tinggal di kota Madinah dan telah beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah, beliau telah mempersiapkan terlebih dahulu. Mempersiapkan beberapa orang Madinah sudah beriman kepada Nabi ketika mereka datang ke kota Makkah. Kemudian terjadilah yang disebut dengan baiat di Baitul Aqobah yang pertama. Pertama 12 orang dari Madinah, mereka mendengar satu kabar bahwa di kota Makkah ada seorang nabi akhir zaman. Mereka sudah tahu melalui kitab mereka, yaitu kitab Taurat, bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman. Tapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima. Kenapa? Karena yang diangkat menjadi nabi bukan dari golongan mereka. Lah, sebagian dari orang Madinah kemudian penasaran. Apa betul di kota Makkah ada seorang nabi? Ternyata kemudian mereka mendapatkan bahwa benar-benar Nabi Muhammad adalah seorang nabi, dan 12 orang itu kemudian berbaiat kepada Nabi. Setelah mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad, mereka kemudian kembali ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, kabar tentang kenabian Muhammad disampaikan di kota Madinah. Dan di antara mereka banyak yang kemudian beriman. Maka tahun berikutnya pada musim haji, datanglah kembali orang-orang Madinah bersama 12 orang yang sudah beriman. Dan ketika datang yang kedua, ternyata jumlahnya sudah 75 orang berbaiat kepada Nabi. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad di kota Makkah mendapatkan intimidasi, dimusuhi, diteror, bahkan pada sampai tingkat pada ingin dibunuh.
Maka kemudian mereka berharap kepada Nabi Muhammad untuk ke kota Madinah. Pindah saja di kota Madinah daripada di kota Makkah mendapatkan teror dan intimidasi. Maka kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad akhirnya kemudian hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jamaah rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan mereka yang tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta terhadap orang yang hijrah ke dalam atau ke kota Madinah. Jadi orang-orang Madinah yang menolong Nabi disebut sebagai kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong. Di dalam Al-Quran ayat yang lain juga disebutkan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan memperkuat kekuatan kalian. Nah, ini orang Ansor, fadilahnya, keutamaan atau keistimewaan yang pertama adalah sangat mencintai orang-orang yang hijrah. Bahkan kecintaannya melebihi terhadap keluarganya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi tentang seorang sahabat yang kaya. Sehingga ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Rasulullah bertanya. Jadi suatu hari Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Rasulullah menikah. Pagi hari kok di pipinya ada bekas-bekas bedak atau berdandan menikah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abdurrahman, ada apa dengan dirimu? Abdurrahman kemudian menjawab dengan malu-malu, ya Rasulullah, kula nembe mawon kromo ngoten nggih. Oh, bojo kok meneng-menengan wae. Jadi kalau menikah itu tidak boleh diem-dieman ibu-ibu. Harus diumumkan. Maka Rasulullah pun kemudian memerintah kepada Abdurrahman, aulimu walau bisyatin. Umumkan nikahmu meskipun hanya dengan seekor kambing. Jadi kambing dalam pernikahan kinten-kinten nggih napa nika ibu-ibu? Nggih gule, nggih wonten gule, sate, nggih mangan-mangan nggih wonten daharan. Nah, jadi walimah itu sebetulnya perintahnya jelas untuk pernikahan. Tapi kadang-kadang kemudian di negara kita kadang-kadang berkembang nggih. Mau haji ada walimah, bangun rumah ada walimah, sepitan ada walimah. Walimahan apa sih kae? Sepitan nggih mboten. Nah, sebetulnya perintah walimah itu adalah untuk orang yang menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang pemahaman kita yang namanya walimah itu tadi pagi menikah, nanti malam pengajian, undang-undang, syukuran, sedulur, tetangga, dan lain sebagainya, terus ada pengajian. Sebetulnya yang namanya walimah itu adalah makan-makan berpesta. Yang benar walimah yang dikerjakan itu sebetulnya yang dikerjakan oleh ibu-ibu itu. Jadi kalau ada tetangga menikahkan, kemudian datang, ibu-ibu datang ke rumah tetangga. Lah itu istilahnya kondangan. Jadi walimah yang benar itu sebetulnya kondangan. Potonglah kambing untuk pesta, untuk makan-makan, untuk daharan, madangan. Gimana? Diterjemahkan oleh Wali Songo dengan kondangan. Kondang mangan. Walimah yang benar itu sebetulnya kondangan. Bukan pengajian setelah ijab qabul mboten. Jadi walimah yang benar itu adalah kondangannya ibu-ibu.
Kenapa? Ini ada juga hadis Rasulullah yang menyampaikan al-walimatu fi yaumil awal atau fi awwali yaumin hakun. Al-walimatu fi awwali yaumin hakun. Walimah pada hari pertama itu adalah hak, wajib, harus dilaksanakan. Kemudian yang dua, al-walimatu fi yaumisani ma'rufun. Walimah pada hari kedua itu kebaikan. Ngeri tumon pengaosan ping pintu ngoten. Jadi pengaosan itu mesti hanya sehari. Maka walimah yang benar niku kondangan. Nah, terus yang ketiga nih, al walimatu fi yaumis salis sum'ah wariyaun. Jadi walimah pada hari yang ketiga itu sudah pamer dan riya. Maka ibu-ibu nek mantu ampun ngantos 3 dinten. Nggih. Nggih mboten ampun ngantos 3 dinten. Lah sayah temen 3 dinten nggih ibu-ibu. Sing paling praktis teng gedung nggih mboten. Sehari rampung teng gedung terus mungkin ditulisi tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak mengadakan perjamuan di rumah. Niku praktis niku. Nah. Tapi ibu-ibu kan kadang-kadang sing beleng sinten Bu? Sing beleng sing didundang nggih mboten. Ibu-ibu sudah memberi tanggal niku, tanggal 1, tanggal 2. Tapi kadang-kadang yang datang undangan itu bahkan ada tamu tak diundang nggih. Bahkan kadang-kadang ada juga yang tak datangnya tanggal 3, tanggal 4. Ya Allah, Mbak Yu, pangapunten. Kulo klalen gitu. Wah, rapopo klalen wis entek-entekan gitu. Nah, itu sesungguhnya walimah itu adalah kondangan karena perintahnya jelas. Walimah adalah untuk makan, senes pengaosan gitu. Tapi karena itu merupakan satu hal yang baik, ya budaya tidak apa-apa kita laksanakan menikah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ceritanya tentang hal-hal yang enak menikah. Ketika beliau mendapatkan perintah untuk hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdurrahman bin Auf kemudian berjuang untuk ikut bersama Rasul, dan yang kedua berkorban. Di samping berjuang juga berkorban. Artinya apa? Beliau mengorbankan seluruh harta dan keluarganya untuk ditinggal ke kota Madinah. Maka suatu hari ketika beliau setelah hijrah sedang tenguk-tenguk ngoten nggih ibu-ibu nggih. Tenguk-tenguk niku bahasa Arabe napa nggih. Sedang tenguk-tenguk niku. Lah ketika sedang tenguk-tenguk niku kemudian dihampiri oleh kaum Ansor. Orang Ansor ini kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya dengar kabar bahwa engkau adalah orang yang kaya raya di kota Makkah. Tapi dengan penuh keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan, kau tinggalkan kekayaanmu. Maka saya ingin menawarkan kepadamu. Saya punya ruko banyak ini di Jalan Ahmad Yani, umpamane. Ruko banyak ini. Silahkan pilih mana yang kamu suka." Jadi yang disuruh milih Abdurrahman ini. Mboten kemudian dipilih yang paling sepi diberikan itu mboten. Tapi Abdurrahman disuruh milih. Kemudian yang kedua, Abdurrahman, saya punya tempat tinggal banyak. Pilih salah satu untuk kamu tinggali. Tidak usah ngontrak, tidak usah beli. Langsung oper sertifikat. Itu orang Ansor itu. Saking cintanya kepada orang Muhajirin. Kemudian yang ketiga, Abdurrahman, saya punya istri lebih dari 1. Pilih yang paling cantik, paling muda. Masya Allah. Boten sing, boten nggih ibu-ibu nggih. Pilih yang paling cantik untuk aku ceraikan dan kamu nikahi. Bapak-bapak kinten-kinten nek ditawani 3 niki pilih pundi bapak-bapak?
Nggih, Mas Ari, Pak Yuli. Nih ibu-ibu anggap saja mboten enten iki. Wah. Tapi Abdurrahman tidak ada satupun dari yang ketiga-tiganya ini diterima atau dipilih. Dia kemudian mengatakan, saudaraku, aku tahu tentang keikhlasanmu, tapi tidak perlu kamu lakukan itu padaku. Cukup tunjukkan di mana letak pasar pada diriku, Masya Allah. Jadi Abdurrahman tidak ingin ikannya, tetapi Abdurrahman ingin kailnya, gitu. Tidak ingin yang matengannya, tapi ingin yang prosesnya atau ikhtiarnya. Kalau hanya ikan begitu digoreng habis, gimana nih Ibu? Lebih parah lagi nanti kalau belum digoreng melompat, melompat ucul tengkalen hilang ikannya, gimana? Tapi begitu dikasih kail, ikannya habis bisa mancing, ikannya masih mancing lagi untuk persediaan, gimana? Itulah kecerdasan Abdurrahman bin Auf. Dia tidak ingin yang matang tetapi ingin yang ikhtiar atau prosesnya. Dalam waktu singkat Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya lagi itu. Kenapa? Karena gigihnya dalam berusaha, kepandaiannya dalam berniaga, maka hartanya kemudian pulih kembali. Lah pada saat pulih kembali menjadi kaya raya, Abdurrahman ketika akhir-akhir dari kehidupannya semakin menua, usia 60 tahun, sudah wis kudu siap-siap tindak, nggih mboten Ibu. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ingat dengan hadis Rasulullah, yaitu pertanyaan dari malaikat ketika kelak kita di hari akhir. Kalau ilmu pertanyaannya hanya satu, nggih. An ilmihi fima fa'ala fih. Akan ditanya tentang ilmunya dari mana, untuk apa diamalkan. Jadi kalau ilmu itu pertanyaannya hanya satu, untuk apa diamalkan. Tidak ada pertanyaan tentang ilmu, dari mana kau dapatkan ilmu. Maka ibu-ibu tidak usah khawatir, ngaji dimanapun, dengan siapapun, dan bagaimanapun silahkan. Di masjid, di musola, di televisi, gimana nih ibu-ibu? Di YouTube, dimanapun. Tidak akan ditanya, kamu ngaji di mana, dapat ilmu dari siapa, tidak. Tetapi pertanyaan tentang ilmu, untuk apa kau amalkan ilmumu? Bahkan dalam satu kitab dituliskan menika nggih tentang perkataan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau menyampaikan, carilah ilmu kepada siapapun atau dari manapun. Bahkan terhadap pencuri pun kita harus belajar. Jadi terhadap pencuri kita harus belajar. Tapi belajarnya bukan untuk mencuri. Belajarnya adalah untuk aman dari pencurian. Maka ibu-ibu nanti suatu saat boleh studi banding ke penjara. Ke penjara, datang ke sana, terus tanya, pundi niki nggih yang di penjara gara-gara mencuri umpamane. Oh, kula. Terus taken, jenengan carane mencuri iku pripun sih? Terus pencuri mengatakan, pencurian yang sukses. Jare sukses dene di penjara. Nek sukses berarti mboten di penjara, nggih mboten. Pencurian yang sukses, satu, umpamanya kalau mau mencuri maka dongkelah jendela yang tidak ada teralisnya. Nah, nggih mboten. Maka kemudian belajar dari pencuri ini, di Jelamprang sana banyak orang bikin teralis. Itu belajar dari pencuri untuk aman dari pencurian. Nah, yang kedua, ilmu pencuri mengatakan kalau rumah lampunya terang sampai siang, berarti rumah itu tidak ada penghuninya. Maka untuk mengamalkan bagaimana selamat dari pencurian,
Ibu-ibu kalau mau bepergian, maka pesen sama tetangga atau saudara, nanti tolong karena saya mau ke Jakarta 3 hari, tolong lampunya kalau siang dimatikan, kalau malam dinyalakan. Sudah lewat sentral saja, gimana? Apalagi umpamanya nanti bulan November akan muktamar ya ibu-ibu ya. Lah, itu berangkatnya malam sampai besoknya lagi, itu harus diamankan. Itu belajar dari pencuri untuk aman dari pencurian. Jadi kita amalkan ilmunya supaya rumah kita aman. Nah, itu yang namanya ilmu. Tapi kalau harta itu pertanyaannya dua. Min aina iktasabah wa fima anfaqoh. Dari mana kau dapatkan, untuk apa kau nafkahkan. Jadi kalau harta itu dari mana itu akan ditanya. Artinya halal atau haram. Ada orang-orang yang mendapatkan dengan cara yang halal, tetapi menafkahkannya dengan cara yang tidak baik atau haram. Itu nilainya 0 di hadapan Allah. Ada yang sebaliknya, mendapatkan dari cara yang haram, kemudian digunakan untuk hal-hal yang halal. Setelah korupsi naik haji, gimana ibu? Setelah korupsi bangun masjid, korupsi umroh, gimana? Ini berapapun kali naik haji tetap nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pamane gimana ini? Verdi Sambo bangun masjid, kita mungkin enggak mungkin nggih. Hartanya 900 miliar, Masya Allah. Ibu-ibu ngertos Bu, 900 miliar niku pinten kardus niku? Mbok nate ngitung napa dereng niku? Saya pernah diamanai menika nggih. Ken beto tok niku Bu, ken beto. Arto 500 juta, nggih mboten? 500 juta niku kan 0,5 miliar. Lah niku diwadahi kardus aqua gelas. Nah menika nggih, aqua gelas niku. Niku muncung-muncung niku. Itu baru 500 juta atau 0,5 miliar. Berarti kalau 900 miliar itu 1.800 kardus. Isine duit tok niku. 1.800 kardus. Berarti masuk kontainer niku ibu-ibu. Masya Allah, atusan newon kok sak kontainer nggih. Ya Allah, tapi ini nilainya 0 di hadapan Allah. Kenapa? Karena dapat dari hal yang haram dan untuk hal-hal yang haram. Lah yang akan dinilai oleh Allah adalah didapat dengan cara halal, dinafkahkan juga dengan cara yang halal. Pernah kami sampaikan nggih, kun kan namlah, jadilah kalian seperti lebah, ta'kulu thayyiban wa tukhriju thayyiban. Makan dari yang baik, mengeluarkan juga dari yang baik. Wala takun kal ba'udhah, jangan seperti lalat. Makan dari yang buruk, keluar juga yang buruk. Ibu-ibu masuk warung. Ibu-ibu nggih, rumah masakan Padang. Begitu masuk warung, makanannya digrungsul tawon. Wah, di atas makanannya, di atas mejanya banyak tawonnya. Kira-kira ibu-ibu semakin mantep nopo gigu niku ibu-ibu? Nek grungsung tawon kinten-kinten mantep nggih mboten? Iki berarti aring masak nganggo gula temenan ngeten. Nggih, amargi tawon niku mesti ngertos barang sing asli napa barang sing palsu. Niku tawon. Bunga meskipun indah, meskipun bagus tapi plastik, mboten bakal dipencloki tawon. Nggih, niku bunga. Coba ibu-ibu punya vas bunga kok bagus sekali tapi plastik. Tawon mboten bakal menclok. Tawon niku ngertos sing asli kalian sing palsu niku. Maka tawon ngertos pundi sing gula asli, pundi sing gula mboten asli.
Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita masuk warung, begitu masuk warung, mejane kok penuh dengan lalat. Kinten-kinten ibu-ibu badhe pindah warung napa? Wah, akeh laler ya gigu ah. Yuh pindah kono wae sing digrungsung tawon nggih mboten. Lah, ini artinya menjadi satu filosofi bagi kita, jadilah seperti lebah, jadilah seperti tawon. Lah, Abdurrahman bin Auf ketika kekayaannya semakin banyak, beliau khawatir kalau mendapatkannya yakin dengan cara yang halal. Tapi kemudian khawatir nanti kalau saya mati membawa harta tiada guna ini. Akhirnya apa kemudian? Dia ingin menghabiskan hartanya. Jadi sebelum meninggal dia akan menghabiskan harta. Bagaimana cara menghabiskan hartanya? Dia memborong kurma punya petani-petani yang kurma itu hampir busuk. Tujuannya dua. Yang pertama, menolong para petani supaya kurma-kurma yang hampir busuk itu terjual. Yang kedua, nanti ketika kurma itu busuk di tangan Abdurrahman, kemudian malaikat bertanya, "Hai Abdurrahman, kau gunakan hartamu untuk apa?" "Wahai malaikat, aku gunakan hartaku untuk memborong kurma punya petani-petani." "Terus kurmanya sekarang di mana?" "Kurmanya busuk semua, Wah malaikat." Lah malaikat mboten saged mengazab nggih mboten. Karena busuk itu kan takdir, tidak bisa dihindari. Akhirnya selamat Abdurrahman. Itu pemikiran dari Abdurrahman. Tapi begitu kurma hampir busuk dibeli semua oleh Abdurrahman, dilalah menika nggih. Dilalah ada orang dari luar negeri datang mencari kurma yang hampir busuk, berani membeli dengan harga 2 kali lipat. Wah, akhirnya Abdurrahman mboten siyos miskin. Jadi di Mekah kaya, di Madinah juga tetap kaya. Lah ini cerita tentang yuhibbuna man hajara ilaihim. Yang kedua, keunggulan atau fadilah dari kaum Ansor, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Tidak ada keinginan dalam dirinya sesuatu apapun dengan apa yang diberikan. Jadi ketika memberi sesuatu, hatinya, dirinya atau dalam batinnya itu kosong, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika memberikan sesuatu kepada seseorang harus kita lepaskan, gimana? Jangan mengharapkan apapun. Jangan mengharapkan balasan. Seperti mentari menyinari dunia, gimana? Bagaikan mentari. Lagunya gimana, Mas? Bagai mentari menyinari dunia. Jadi tidak mengharap apa-apa itu. Sehingga ketika kita tidak mengharap apapun, berarti kita dalam melakukannya itu kan penuh dengan keikhlasan menika nggih. Kalau tidak salah surat Al-Insan ayatnya 11. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Al-Insan ayat 9. 9 nggih. Nah. Sesungguhnya aku memberikan apapun kepada kalian itu hanya mengharap ridho dari Allah. Tidak menginginkan balasan, bahkan kalimat syukur, kalimat terima kasih. Jadi ibu-ibu ketika memberi sesuatu jangan sekali-kali mengharapkan balasan, bahkan terima kasih. Tapi ibu-ibu kadang-kadang nggih, atau kita semuanya kalau memberi sesuatu kadang-kadang tidak diterima kasihin apa ibu-ibu? Merengut nggih mboten? Kae matur nuwun we ora iso nggih mboten. Lah itu berarti ujian.
Kalau ada orang yang kita bantu, kita beri, baik materi ataupun pemikiran ataupun tenaga, kemudian tidak terima kasih, berikan atau katakan kepada diri kita, oh jenengan sedang menambah pahala. Tapi kuat nopo mboten niku. Oh jenengan sedang memberikan lebih pahala kepadaku. Kenapa? Al jaza bi qadri ta'bin. Jadi pahala itu sesuai dengan perjuangan dan cobaan. Kalau kita memberi sesuatu kemudian dibalas dengan sesuatu, apalagi terima kasih, disubyo-subyo. Nggih ibu-ibu nggih, didoakan mugi-mugi rezekine berkah, turah, tambah, syukur pisan kathah ngeten. Iso tuku lemah, iso bangun omah, iso lunga Mekah Madinah, putra-putri solih solihah, mati husnul khotimah. Wah, pun apal napa dereng ibu? Oh, mungkin dihafalaken nggih. Wow. Jadi ngasih 10.000, doanya 10 niku. Tambah turah berkah kathah. Lunga Mekah Madinah, tuku lemah, bangun omah, putra solih solihah, mati husnul khotimah. Masya Allah. 10.000 doanya 10, berarti per doa 1.000. Nah, itu kalau kita didoakan alhamdulillah. Tapi kalau tidak didoakan pun tidak apa-apa. Bahkan tidak diterima kasihi pun kita harus ikhlas. Dan yang paling benar sebetulnya bukan terima kasih. Nggih. Yang paling benar apa ibu-ibu? Jazakumullah khairon kasiron. Bukan terima kasih. Nek terima kasih itu kan hanya pengumuman. Saya terima yang Anda kasih. Disingkat terima kasih. Mungkin sing maringi kadang-kadang cok tiru cah nom-noman niku nggih, kembali kasih. Kembali kasih artosipun apa ibu-ibu? Balekno nggih mboten. Saya terima yang Anda kasih, kembali kasih. Balekno. Yang paling benar niku Islam. Diajarkan oleh Rasulullah, jazakumullah khairon kasiron. Maka ibu-ibu kalau diberi oleh suami doakan jazakumullah khairon kasiron. Itu artinya dibalas dengan surga. Jadi jazakumullah khairon kasiron itu adalah surga. Kemudian yang selanjutnya nggih, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi meskipun dirinya membutuhkan, mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Ada satu kisah dari seorang sahabat Rasul yang namanya Ikrimah. Ikrimah niku sinten ibu-ibu bapak-bapak? Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Nggih, Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke kota Makkah melaksanakan ibadah haji, itu ada namanya Raudhah makam Rasulullah. Wangi, penuh dengan aroma yang bagus itu ya, yang sedap. Terus mendoakan, banyak yang antri, bahkan suk-sukan gitu. Tapi kalau makamnya Abu Lahab, Abu Jahal, makamnya Abu Jahal itu sebaliknya dari makam Rasulullah. Makam Rasulullah penuh dengan kewangian, makam Abu Jahal baunya tidak sedap, bahkan busuk. Kalau jamaah haji di Jamarot lempar jumroh pakai kerikil, kalau orang ziarah ke makam Abu Jahal ngelemparnya pakai batu. Kalau di makam Rasulullah mendoakan, kalau di makam Abu Jahal melaknat. Laknatullah alaika. Kenapa? Karena begitu permusuhannya kepada Rasulullah. Tetapi meskipun begitu, Abu Jahal punya putra namanya Ikrimah. Ikrimah adalah seorang yang
yang mati syahid. Beliau ketika berperang di dalam salah satu peperangan kemudian terluka. Begitu terluka, beliau minta air. Begitu minta air, orang yang membawa air, sahabat Rasul yang sehat, membawakan air untuk Ikrimah. Begitu akan diminumkan, Ikrimah mendengar saudaranya minta air. Air, saya terluka, kehausan. Apa kata Ikrimah? Saudaraku, berikan saja kepada dia. Dia lebih membutuhkan. Yang membawa air lari kepada sahabat yang kedua. Begitu akan diminumkan pada sahabat yang kedua mendengar kalimat lagi. Air, saya kehausan, terluka parah. Sahabat yang kedua pun menirukan atau mengatakan sama dengan Ikrimah. Saudaraku, tampaknya dia lebih parah. Berikan saja kepada dia. Pembawa air ini lari pada sahabat yang ketiga. Begitu sampai pada sahabat yang ketiga sudah wafat. Lari pada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua pun sudah meninggal dunia. Lari pada Ikrimah sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama atau Ikrimah pun telah wafat, telah tiada dalam keadaan syahid. Jadi Ikrimah meninggalnya syahid, sementara Abu Jahal meninggalnya syahid. Syahid nggih Ibu nggih. Nah, syahid itu kan kebalikan daripada syahid. Kalau syahid itu pasti surga, kalau syahid itu ya neraka. Kenapa? Karena permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bagaimana seorang sahabat yuksiruna ala anfusihim, mementingkan kepentingan orang banyak atau mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Maka mari kita contoh dalam kehidupan kita, keseharian kita. Yang pertama, kita saling mencintai antara seorang yang beriman dengan yang lainnya. Al-mu'min man amina mu'mina min lisani wa yadi. Seorang yang beriman itu orang yang mengamankan. Man aminal mu'mina, mengamankan orang beriman lainnya. Min lisani, dari ucapannya atau tangannya. Jadi jangan sampai kita mengintimidasi, ngelendengi, nggih Ibu nggih, atau nyakiti dengan lisan kita, marah-marah, bentak-bentak. Itu orang yang beriman itu harus mengamankan saudara kita. Berkata halus, lemah lembut, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberikan sesuatu sudah diikhlaskan, dilepaskan, tidak usah diingat-ingat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut terus ngimot. Yang wingi wis gawa anu loh ya. PC rong sak umpamane. Yang wingi sudah bawa semen 10 sak. Terus wingi maning 30 sak. Terus saja disebut. Hati-hati, semakin banyak kita menyebut, semakin besar kemungkinan untuk batalnya sedekah kita. Kemudian yang ketiga, yuksiruna ala anfusihim, mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang kelanjutan dari hijrah, dan ini yang terakhir dari hijrah. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita berganti tema materinya. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kekeliruan, kesalahan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.